Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Zaididu kembali buka suara soal isu di Indonesia. Adapun dua isu panas terkait desakan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka dan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Hal itu disampaikan Zaididu melalui akun X pada Sabtu 12 Juli. Lantas Zaididu menyebut dua isu panas itu semakin lama akan melemah. Tak hanya itu, perjalanan dua isu yang menyeret keluarga Jokowi disebut Zaididu akan dihambat. Mantan Sekretaris BUMN itu menyebut adanya perintah yang membuat dua isu krusial itu terhambat. Secara spesifik, Zaididu menunjuk arah datangnya perintah itu dari Solo. Lebih lanjut, Zaididu menuliskan bahwa Hambalang harus memegang komitmen. Pihaknya juga mengaitkan dugaan intervensi ini dengan sebuah kesimpulan yang mengejutkan. Zaididu menyebutnya sebagai sinyal berlanjutnya kekuasaan Jokowi secara de facto, yang menuliskan bahwa perintah dari Solo itu benar, maka bukan lagi soal matahari kembar di Indonesia. Namun Zaididu menyebut jika perintah dari Solo itu benar, menandakan Jokowi 3 periode secara tidak langsung. Tuntutan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga saat ini masih terus digaungkan. Bahkan Forum Purnawirawan TNI mendesak DPR RI untuk segera memproses surat yang mereka layangkan. Langkah tersebut direspon oleh Sekretaris Jenderal Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Sekjen Bara-JP, Relly Regan. Relly menilai jika DPR tidak memprosesnya itu adalah hal yang benar. Bahkan menurutnya meski surat tersebut ditandatangani oleh 300 orang, hal itu tak akan berpengaruh. Ia berdalih rakyat yang memilih Prabowo dan Gibran saat Pilpres lebih banyak, yaitu mencapai 90 juta orang. Ia mengaku curiga apakah Forum Purnawirawan TNI mengerti hukum. Menurut Relly, dasar hukum terpilihnya anak sulung mantan Presiden RI Joko Widodo menjadi wakil presiden sudah jelas. Oleh karena itu, jika ingin memakzulkan Gibran, dasar hukumnya juga harus jelas. Pasalnya, Relly menilai tindakan yang dilakukan Gibran tak ada yang bertentangan dengan kebijakan institusi. Kemudian Relly menilai apa yang dilakukan Forum Purnawirawan TNI sudah di luar konstitusi. Ia lantas mempertanyakan urgensi dari usulan pemakzulan Gibran. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali membahas terkait wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Mahfud menilai proses pemakzulan Gibran sepertinya akan sulit diwujudkan, mengingat kekuatan yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto lebih kuat dibandingkan para purnawirawan yang mengusulkan pemakzulan tersebut. Demikian disampaikan oleh Mahfud MD sebagaimana dikutip dari YouTube Mahfud MD Official pada Rabu 9 Juli 2025. Mahfud menilai surat pemakzulan Gibran yang dikirim purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR jika dilihat dari sudut hukum moral sangatlah bagus. Namun dari segi politik, usulan pemakzulan Gibran tidak akan terjadi. Kalaupun surat pemakzulan Gibran itu ditindaklanjuti, menurut Mahfud prosesnya akan lama. Kendati demikian, Mahfud mengatakan hal tersebut bisa saja berubah dan tergantung dari Presiden Prabowo sendiri. Namun, menurut Mahfud, Prabowo tetap akan sulit mewujudkan pemakzulan Gibran itu karena ada ancaman terselubung dari Joko Widodo. Mahfud pun menjelaskan alasannya mengatakan demikian karena sebelumnya Jokowi sempat menyinggung pemakzulan wakil presiden itu harus sepaket dengan presidennya. Padahal, kata Mahfud, Jokowi pasti sudah tahu tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, Mahfud pun menduga pernyataan Jokowi sebelumnya itu sebagai bentuk ancaman terselubung dari Jokowi kepada Prabowo. Dalam kesempatan itu, Mahfud juga merespon terkait dengan pernyataan dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengatakan bahwa dirinya belum melihat surat pemakzulan Gibran. Mahfud menyatakan keraguan atas pernyataan Puan Maharani tersebut. Menurut dia, tidak mungkin Puan belum melihat surat itu, di mana stasiun televisi dan media-media sudah banyak yang memberitakan, bahkan ada siaran persnya juga. Bahkan Puan
Mahfud menilai respon Puan tersebut untuk mencari modus politik yang bisa diterima oleh semua. Karena hal tersebut menurut Mahfud perkataan Puan itu sebagai alasan saja. Padahal dalam undang-undang sudah jelas apabila ada surat masuk maka dari pihak DPR harus memberikan jawaban dan kemudian diteruskan kepada pimpinan. Setelah diteruskan kepada pimpinan, kata Mahfud, baru Puan dan anggota DPR lainnya memutuskan apakah surat tersebut bisa ditangani langsung atau masih perlu didalami lagi. Menurutnya dalam perkara ini, hal yang justru membuat gaduh adalah karena DPR sebagai wakil rakyat mengaku belum menerima surat pemakzulan Gibran itu padahal rakyat sudah ramai membahasnya dan mengetahui adanya tuntutan pemakzulan tersebut. Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Saididu kembali buka suara soal isu di Indonesia. Adapun dua isu panas terkait desakan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka dan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Hal itu disampaikan Saididu melalui akun X pada Sabtu 12 Juli. Lantas Saididu menyebut dua isu panas itu semakin lama akan melemah. Tak hanya itu, perjalanan dua isu yang menyeret keluarga Jokowi disebut Saididu akan dihambat. Mantan Sekretaris BUMN itu menyebut adanya perintah yang membuat dua isu krusial itu terhambat. Secara spesifik, Saididu menunjuk arah datangnya perintah itu dari Solo. Lebih lanjut, Saididu menuliskan bahwa Hambalang harus memegang komitmen. Pihaknya juga mengaitkan dugaan intervensi ini dengan sebuah kesimpulan yang mengejutkan. Saididu menyebutnya sebagai sinyal berlanjutnya kekuasaan Jokowi secara de facto. Yang menuliskan bahwa perintah dari Solo itu benar, maka bukan lagi soal matahari kembar di Indonesia. Namun Saididu menyebut jika perintah dari Solo itu benar, menandakan Jokowi 3 periode secara tidak langsung. Tuntutan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga saat ini masih terus digaungkan. Bahkan Forum Purnawirawan TNI mendesak DPR RI untuk segera memproses surat yang mereka layangkan. Langkah tersebut direspon oleh Sekretaris Jenderal Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Sekjen Bara JP, Relly Regan. Relly menilai jika DPR tidak memprosesnya itu adalah hal yang benar. Bahkan menurutnya meski surat tersebut ditandatangani oleh 300 orang, hal itu tak akan berpengaruh. Ia berdalih rakyat yang memilih Prabowo dan Gibran saat Pilpres lebih banyak yaitu mencapai 90 juta orang. Ia mengaku curiga apakah Forum Purnawirawan TNI mengerti hukum. Menurut Relly, dasar hukum terpilihnya anak sulung mantan Presiden RI Joko Widodo menjadi wakil presiden sudah jelas. Oleh karena itu, jika ingin memakzulkan Gibran, dasar hukumnya juga harus jelas. Pasalnya, Relly menilai tindakan yang dilakukan Gibran tak ada yang bertentangan dengan kebijakan institusi. Kemudian Relly menilai apa yang dilakukan Forum Purnawirawan TNI sudah di luar konstitusi. Ia lantas mempertanyakan urgensi dari usulan pemakzulan Gibran. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali membahas terkait wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Mahfud menilai proses pemakzulan Gibran sepertinya akan sulit diwujudkan, mengingat kekuatan yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto lebih kuat dibandingkan para purnawirawan yang mengusulkan pemakzulan tersebut. Demikian disampaikan oleh Mahfud MD sebagaimana dikutip dari YouTube Mahfud MD Official pada Rabu 9 Juli 2025. Mahfud menilai surat pemakzulan Gibran yang dikirim purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR jika dilihat dari sudut hukum moral sangatlah bagus. Namun dari segi politik, usulan pemakzulan Gibran tidak akan terjadi. Kalaupun surat pemakzulan Gibran itu ditindaklanjuti, menurut Mahfud prosesnya akan lama. Kendati demikian, Mahfud mengatakan hal tersebut bisa saja berubah dan tergantung dari Presiden Prabowo sendiri. Namun, menurut Mahfud, Prabowo tetap akan sulit mewujudkan pemakzulan Gibran itu karena ada ancaman terselubung dari Joko Widodo. Mahfud pun menjelaskan alasannya mengatakan demikian karena sebelumnya Jokowi sempat menyinggung pemakzulan wakil presiden itu harus sepaket dengan presidennya.
Padahal kata Mahfud, Jokowi pasti sudah tahu tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, Mahfud pun menduga pernyataan Jokowi sebelumnya itu sebagai bentuk ancaman terselubung dari Jokowi kepada Prabowo. Dalam kesempatan itu, Mahfud juga merespon terkait dengan pernyataan dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengatakan bahwa dirinya belum melihat surat pemakzulan Gibran. Mahfud menyatakan keraguan atas pernyataan Puan Maharani tersebut. Menurut dia, tidak mungkin Puan belum melihat surat itu, di mana stasiun televisi dan media-media sudah banyak yang memberitakan, bahkan ada siaran persnya juga. Bahkan Mahfud menilai respon Puan tersebut untuk mencari modus politik yang bisa diterima oleh semua. Karena hal tersebut menurut Mahfud perkataan Puan itu sebagai alasan saja. Padahal dalam undang-undang sudah jelas apabila ada surat masuk maka dari pihak DPR harus memberikan jawaban dan kemudian diteruskan kepada pimpinan. Setelah diteruskan kepada pimpinan, kata Mahfud, baru Puan dan anggota DPR lainnya memutuskan apakah surat tersebut bisa ditangani langsung atau masih perlu didalami lagi. Menurutnya dalam perkara ini, hal yang justru membuat gaduh adalah karena DPR sebagai wakil rakyat mengaku belum menerima surat pemakzulan Gibran itu padahal rakyat sudah ramai membahasnya dan mengetahui adanya tuntutan pemakzulan tersebut. Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Zaididu kembali buka suara soal isu di Indonesia. Adapun dua isu panas terkait desakan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka dan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Hal itu disampaikan Zaididu melalui akun X pada Sabtu 12 Juli. Lantas Zaididu menyebut dua isu panas itu semakin lama akan melemah. Tak hanya itu, perjalanan dua isu yang menyeret keluarga Jokowi disebut Zaididu akan dihambat. Mantan Sekretaris BUMN itu menyebut adanya perintah yang membuat dua isu krusial itu terhambat. Secara spesifik, Zaididu menunjuk arah datangnya perintah itu dari Solo. Lebih lanjut, Zaididu menuliskan bahwa Hambalang harus memegang komitmen. Pihaknya juga mengaitkan dugaan intervensi ini dengan sebuah kesimpulan yang mengejutkan. Zaididu menyebutnya sebagai sinyal berlanjutnya kekuasaan Jokowi secara de facto, yang menuliskan bahwa perintah dari Solo itu benar, maka bukan lagi soal matahari kembar di Indonesia. Namun Zaididu menyebut jika perintah dari Solo itu benar, menandakan Jokowi 3 periode secara tidak langsung. Tuntutan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga saat ini masih terus digaungkan. Bahkan Forum Purnawirawan TNI mendesak DPR RI untuk segera memproses surat yang mereka layangkan. Langkah tersebut direspon oleh Sekretaris Jenderal Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Sekjen Bara JP, Relly Regan. Relly menilai jika DPR tidak memprosesnya itu adalah hal yang benar. Bahkan menurutnya meski surat tersebut ditandatangani oleh 300 orang, hal itu tak akan berpengaruh. Ia berdalih rakyat yang memilih Prabowo dan Gibran saat Pilpres lebih banyak, yaitu mencapai 90 juta orang. Ia mengaku curiga apakah Forum Purnawirawan TNI mengerti hukum. Menurut Relly, dasar hukum terpilihnya anak sulung mantan Presiden RI Joko Widodo menjadi wakil presiden sudah jelas. Oleh karena itu, jika ingin memakzulkan Gibran, dasar hukumnya juga harus jelas. Pasalnya, Relly menilai tindakan yang dilakukan Gibran tak ada yang bertentangan dengan kebijakan institusi. Kemudian Relly menilai apa yang dilakukan Forum Purnawirawan TNI sudah di luar konstitusi. Ia lantas mempertanyakan urgensi dari usulan pemakzulan Gibran. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali membahas terkait wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Mahfud menilai proses pemakzulan Gibran sepertinya akan sulit diwujudkan, mengingat kekuatan yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto lebih kuat dibandingkan para purnawirawan yang mengusulkan pemakzulan tersebut. Demikian disampaikan oleh Mahfud MD sebagaimana dikutip dari YouTube Mahfud MD Official pada Rabu 9 Juli 2025. Mahfud menilai surat pemakzulan Gibran yang dikirim purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR jika dilihat dari sudut hukum moral sangatlah bagus. Namun dari segi politik, usulan pemakzulan Gibran tidak akan terjadi. Kalaupun surat pemakzulan Gibran itu ditindaklanjuti, menurut Mahfud prosesnya akan lama
Kendati demikian, Mahfud mengatakan hal tersebut bisa saja berubah dan tergantung dari Presiden Prabowo sendiri. Namun, menurut Mahfud, Prabowo tetap akan sulit mewujudkan pemakzulan Gibran itu karena ada ancaman terselubung dari Joko Widodo. Mahfud pun menjelaskan alasannya mengatakan demikian karena sebelumnya Jokowi sempat menyinggung pemakzulan wakil presiden itu harus sepaket dengan presidennya. Padahal, kata Mahfud, Jokowi pasti sudah tahu tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, Mahfud pun menduga pernyataan Jokowi sebelumnya itu sebagai bentuk ancaman terselubung dari Jokowi kepada Prabowo. Dalam kesempatan itu, Mahfud juga merespon terkait dengan pernyataan dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengatakan bahwa dirinya belum melihat surat pemakzulan Gibran. Mahfud menyatakan keraguan atas pernyataan Puan Maharani tersebut. Menurut dia, tidak mungkin Puan belum melihat surat itu, di mana stasiun televisi dan media-media sudah banyak yang memberitakan, bahkan ada siaran persnya juga. Bahkan Mahfud menilai respon Puan tersebut untuk mencari modus politik yang bisa diterima oleh semua. Karena hal tersebut menurut Mahfud perkataan Puan itu sebagai alasan saja. Padahal dalam undang-undang sudah jelas apabila ada surat masuk maka dari pihak DPR harus memberikan jawaban dan kemudian diteruskan kepada pimpinan. Setelah diteruskan kepada pimpinan, kata Mahfud, baru Puan dan anggota DPR lainnya memutuskan apakah surat tersebut bisa ditangani langsung atau masih perlu didalami lagi. Menurutnya dalam perkara ini, hal yang justru membuat gaduh adalah karena DPR sebagai wakil rakyat mengaku belum menerima surat pemakzulan Gibran itu padahal rakyat sudah ramai membahasnya dan mengetahui adanya tuntutan pemakzulan tersebut. Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Zaididu kembali buka suara soal isu di Indonesia. Adapun dua isu panas terkait desakan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka dan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Hal itu disampaikan Zaididu melalui akun X pada Sabtu 12 Juli. Lantas Zaididu menyebut dua isu panas itu semakin lama akan melemah. Tak hanya itu, perjalanan dua isu yang menyeret keluarga Jokowi disebut Zaididu akan dihambat. Mantan Sekretaris BUMN itu menyebut adanya perintah yang membuat dua isu krusial itu terhambat. Secara spesifik, Zaididu menunjuk arah datangnya perintah itu dari Solo. Lebih lanjut, Zaididu menuliskan bahwa Hambalang harus memegang komitmen. Pihaknya juga mengaitkan dugaan intervensi ini dengan sebuah kesimpulan yang mengejutkan. Zaididu menyebutnya sebagai sinyal berlanjutnya kekuasaan Jokowi secara de facto. Yang menuliskan bahwa perintah dari Solo itu benar, maka bukan lagi soal matahari kembar di Indonesia. Namun Zaididu menyebut jika perintah dari Solo itu benar, menandakan Jokowi 3 periode secara tidak langsung. Tuntutan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga saat ini masih terus digaungkan. Bahkan Forum Purnawirawan TNI mendesak DPR RI untuk segera memproses surat yang mereka layangkan. Langkah tersebut direspon oleh Sekretaris Jenderal Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Sekjen Bara JP, Relly Regan. Relly menilai jika DPR tidak memprosesnya itu adalah hal yang benar. Bahkan menurutnya meski surat tersebut ditandatangani oleh 300 orang, hal itu tak akan berpengaruh. Ia berdalih rakyat yang memilih Prabowo dan Gibran saat Pilpres lebih banyak, yaitu mencapai 90 juta orang. Ia mengaku curiga apakah Forum Purnawirawan TNI mengerti hukum. Menurut Relly, dasar hukum terpilihnya anak sulung mantan Presiden RI Joko Widodo menjadi wakil presiden sudah jelas. Oleh karena itu, jika ingin memakzulkan Gibran, dasar hukumnya juga harus jelas. Pasalnya, Relly menilai tindakan yang dilakukan Gibran tak ada yang bertentangan dengan kebijakan institusi. Kemudian Relly menilai apa yang dilakukan Forum Purnawirawan TNI sudah di luar konstitusi. Ia lantas mempertanyakan urgensi dari usulan pemakzulan Gibran. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali membahas terkait wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Mahfud menilai proses pemakzulan Gibran sepertinya akan sulit diwujudkan, mengingat kekuatan yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto lebih kuat dibandingkan para purnawirawan yang mengusulkan pemakzulan tersebut. Demikian disampaikan oleh Mahfud MD sebagaimana dikutip dari YouTube Mahfud MD Official pada Rabu 9 Juli 2025.
Mahfud menilai surat pemakzulan Gibran yang dikirim Purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR jika dilihat dari sudut hukum moral sangatlah bagus. Namun dari segi politik, usulan pemakzulan Gibran tidak akan terjadi. Kalaupun surat pemakzulan Gibran itu ditindaklanjuti, menurut Mahfud prosesnya akan lama. Kendati demikian, Mahfud mengatakan hal tersebut bisa saja berubah dan tergantung dari Presiden Prabowo sendiri. Namun, menurut Mahfud, Prabowo tetap akan sulit mewujudkan pemakzulan Gibran itu karena ada ancaman terselubung dari Joko Widodo. Mahfud pun menjelaskan alasannya mengatakan demikian karena sebelumnya Jokowi sempat menyinggung pemakzulan wakil presiden itu harus sepaket dengan presidennya. Padahal, kata Mahfud, Jokowi pasti sudah tahu tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, Mahfud pun menduga pernyataan Jokowi sebelumnya itu sebagai bentuk ancaman terselubung dari Jokowi kepada Prabowo. Dalam kesempatan itu, Mahfud juga merespon terkait dengan pernyataan dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengatakan bahwa dirinya belum melihat surat pemakzulan Gibran. Mahfud menyatakan keraguan atas pernyataan Puan Maharani tersebut. Menurut dia, tidak mungkin Puan belum melihat surat itu, di mana stasiun televisi dan media-media sudah banyak yang memberitakan, bahkan ada siaran persnya juga. Bahkan Mahfud menilai respon Puan tersebut untuk mencari modus politik yang bisa diterima oleh semua. Karena hal tersebut menurut Mahfud perkataan Puan itu sebagai alasan saja. Padahal dalam undang-undang sudah jelas apabila ada surat masuk maka dari pihak DPR harus memberikan jawaban dan kemudian diteruskan kepada pimpinan. Setelah diteruskan kepada pimpinan, kata Mahfud, baru Puan dan anggota DPR lainnya memutuskan apakah surat tersebut bisa ditangani langsung atau masih perlu didalami lagi. Menurutnya dalam perkara ini, hal yang justru membuat gaduh adalah karena DPR sebagai wakil rakyat mengaku belum menerima surat pemakzulan Gibran itu padahal rakyat sudah ramai membahasnya dan mengetahui adanya tuntutan pemakzulan tersebut. Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Saididu kembali buka suara soal isu di Indonesia. Adapun dua isu panas terkait desakan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka dan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Hal itu disampaikan Saididu melalui akun X pada Sabtu 12 Juli. Lantas Saididu menyebut dua isu panas itu semakin lama akan melemah. Tak hanya itu, perjalanan dua isu yang menyeret keluarga Jokowi disebut Saididu akan dihambat. Mantan Sekretaris BUMN itu menyebut adanya perintah yang membuat dua isu krusial itu terhambat. Secara spesifik, Saididu menunjuk arah datangnya perintah itu dari Solo. Lebih lanjut, Saididu menuliskan bahwa Hambalang harus memegang komitmen. Pihaknya juga mengaitkan dugaan intervensi ini dengan sebuah kesimpulan yang mengejutkan. Saididu menyebutnya sebagai sinyal berlanjutnya kekuasaan Jokowi secara de facto, yang menuliskan bahwa perintah dari Solo itu benar, maka bukan lagi soal matahari kembar di Indonesia. Namun Saididu menyebut jika perintah dari Solo itu benar, menandakan Jokowi 3 periode secara tidak langsung. Tuntutan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga saat ini masih terus digaungkan. Bahkan Forum Purnawirawan TNI mendesak DPR RI untuk segera memproses surat yang mereka layangkan. Langkah tersebut direspon oleh Sekretaris Jenderal Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Sekjen Bara-JP, Relly Regan. Relly menilai jika DPR tidak memprosesnya itu adalah hal yang benar. Bahkan menurutnya meski surat tersebut ditandatangani oleh 300 orang, hal itu tak akan berpengaruh. Ia berdalih rakyat yang memilih Prabowo dan Gibran saat Pilpres lebih banyak, yaitu mencapai 90 juta orang. Ia mengaku curiga apakah Forum Purnawirawan TNI mengerti hukum. Menurut Relly, dasar hukum terpilihnya anak sulung mantan Presiden RI Joko Widodo menjadi wakil presiden sudah jelas. Oleh karena itu, jika ingin memakzulkan Gibran, dasar hukumnya juga harus jelas. Pasalnya, Relly menilai tindakan yang dilakukan Gibran tak ada yang bertentangan dengan kebijakan institusi.
Kemudian Rally menilai apa yang dilakukan Forum Purnawirawan TNI sudah di luar konstitusi. Ia lantas mempertanyakan urgensi dari usulan pemakzulan Gibran. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali membahas terkait wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Mahfud menilai proses pemakzulan Gibran sepertinya akan sulit diwujudkan, mengingat kekuatan yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto lebih kuat dibandingkan para purnawirawan yang mengusulkan pemakzulan tersebut. Demikian disampaikan oleh Mahfud MD sebagaimana dikutip dari YouTube Mahfud MD Official pada Rabu 9 Juli 2025. Mahfud menilai surat pemakzulan Gibran yang dikirim purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR jika dilihat dari sudut hukum moral sangatlah bagus. Namun dari segi politik, usulan pemakzulan Gibran tidak akan terjadi. Kalaupun surat pemakzulan Gibran itu ditindaklanjuti, menurut Mahfud prosesnya akan lama. Kendati demikian, Mahfud mengatakan hal tersebut bisa saja berubah dan tergantung dari Presiden Prabowo sendiri. Namun, menurut Mahfud, Prabowo tetap akan sulit mewujudkan pemakzulan Gibran itu karena ada ancaman terselubung dari Joko Widodo. Mahfud pun menjelaskan alasannya mengatakan demikian karena sebelumnya Jokowi sempat menyinggung pemakzulan wakil presiden itu harus sepaket dengan presidennya. Padahal, kata Mahfud, Jokowi pasti sudah tahu tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, Mahfud pun menduga pernyataan Jokowi sebelumnya itu sebagai bentuk ancaman terselubung dari Jokowi kepada Prabowo. Dalam kesempatan itu, Mahfud juga merespon terkait dengan pernyataan dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengatakan bahwa dirinya belum melihat surat pemakzulan Gibran. Mahfud menyatakan keraguan atas pernyataan Puan Maharani tersebut. Menurut dia, tidak mungkin Puan belum melihat surat itu, di mana stasiun televisi dan media-media sudah banyak yang memberitakan, bahkan ada siaran persnya juga. Bahkan Mahfud menilai respon Puan tersebut untuk mencari modus politik yang bisa diterima oleh semua. Karena hal tersebut menurut Mahfud perkataan Puan itu sebagai alasan saja. Padahal dalam undang-undang sudah jelas apabila ada surat masuk maka dari pihak DPR harus memberikan jawaban dan kemudian diteruskan kepada pimpinan. Setelah diteruskan kepada pimpinan, kata Mahfud, baru Puan dan anggota DPR lainnya memutuskan apakah surat tersebut bisa ditangani langsung atau masih perlu didalami lagi. Menurutnya dalam perkara ini, hal yang justru membuat gaduh adalah karena DPR sebagai wakil rakyat mengaku belum menerima surat pemakzulan Gibran itu padahal rakyat sudah ramai membahasnya dan mengetahui adanya tuntutan pemakzulan tersebut. Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Zaididu kembali buka suara soal isu di Indonesia. Adapun dua isu panas terkait desakan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka dan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Hal itu disampaikan Zaididu melalui akun X pada Sabtu 12 Juli. Lantas Zaididu menyebut dua isu panas itu semakin lama akan melemah. Tak hanya itu, perjalanan dua isu yang menyeret keluarga Jokowi disebut Zaididu akan dihambat. Mantan Sekretaris BUMN itu menyebut adanya perintah yang membuat dua isu krusial itu terhambat. Secara spesifik, Zaididu menunjuk arah datangnya perintah itu dari Solo. Lebih lanjut, Zaididu menuliskan bahwa Hambalang harus memegang komitmen. Pihaknya juga mengaitkan dugaan intervensi ini dengan sebuah kesimpulan yang mengejutkan. Zaididu menyebutnya sebagai sinyal berlanjutnya kekuasaan Jokowi secara de facto, yang menuliskan bahwa perintah dari Solo itu benar, maka bukan lagi soal matahari kembar di Indonesia. Namun Zaididu menyebut jika perintah dari Solo itu benar, menandakan Jokowi 3 periode secara tidak langsung. Tuntutan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga saat ini masih terus digaungkan. Bahkan Forum Purnawirawan TNI mendesak DPR RI untuk segera memproses surat yang mereka layangkan. Langkah tersebut direspon oleh Sekretaris Jenderal Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Sekjen Bara JP, Rally Reagan.
Rally menilai jika DPR tidak memprosesnya itu adalah hal yang benar. Bahkan menurutnya, meski surat tersebut ditandatangani oleh 300 orang, hal itu tak akan berpengaruh. Ia berdalih, rakyat yang memilih Prabowo dan Gibran saat Pilpres lebih banyak, yaitu mencapai 90 juta orang. Ia mengaku curiga apakah Forum Purnawirawan TNI mengerti hukum. Menurut Rally, dasar hukum terpilihnya anak sulung mantan Presiden RI Joko Widodo menjadi wakil presiden sudah jelas. Oleh karena itu, jika ingin memakzulkan Gibran, dasar hukumnya juga harus jelas. Pasalnya, Rally menilai tindakan yang dilakukan Gibran tak ada yang bertentangan dengan kebijakan institusi. Kemudian, Rally menilai apa yang dilakukan Forum Purnawirawan TNI sudah di luar konstitusi. Ia lantas mempertanyakan urgensi dari usulan pemakzulan Gibran. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali membahas terkait wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Mahfud menilai proses pemakzulan Gibran sepertinya akan sulit diwujudkan, mengingat kekuatan yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto lebih kuat dibandingkan para purnawirawan yang mengusulkan pemakzulan tersebut. Demikian disampaikan oleh Mahfud MD sebagaimana dikutip dari YouTube Mahfud MD Official pada Rabu 9 Juli 2025. Mahfud menilai surat pemakzulan Gibran yang dikirim Purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR jika dilihat dari sudut hukum moral sangatlah bagus. Namun dari segi politik, usulan pemakzulan Gibran tidak akan terjadi. Kalaupun surat pemakzulan Gibran itu ditindaklanjuti, menurut Mahfud prosesnya akan lama. Kendati demikian, Mahfud mengatakan hal tersebut bisa saja berubah dan tergantung dari Presiden Prabowo sendiri. Namun, menurut Mahfud, Prabowo tetap akan sulit mewujudkan pemakzulan Gibran itu karena ada ancaman terselubung dari Joko Widodo. Mahfud pun menjelaskan alasannya mengatakan demikian karena sebelumnya Jokowi sempat menyinggung pemakzulan wakil presiden itu harus sepaket dengan presidennya. Padahal, kata Mahfud, Jokowi pasti sudah tahu tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, Mahfud pun menduga pernyataan Jokowi sebelumnya itu sebagai bentuk ancaman terselubung dari Jokowi kepada Prabowo. Dalam kesempatan itu, Mahfud juga merespon terkait dengan pernyataan dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengatakan bahwa dirinya belum melihat surat pemakzulan Gibran. Mahfud menyatakan keraguan atas pernyataan Puan Maharani tersebut. Menurut dia, tidak mungkin Puan belum melihat surat itu, di mana stasiun televisi dan media-media sudah banyak yang memberitakan, bahkan ada siaran persnya juga. Bahkan Mahfud menilai respon Puan tersebut untuk mencari modus politik yang bisa diterima oleh semua. Karena hal tersebut menurut Mahfud perkataan Puan itu sebagai alasan saja. Padahal dalam undang-undang sudah jelas apabila ada surat masuk maka dari pihak DPR harus memberikan jawaban dan kemudian diteruskan kepada pimpinan. Setelah diteruskan kepada pimpinan, kata Mahfud, baru Puan dan anggota DPR lainnya memutuskan apakah surat tersebut bisa ditangani langsung atau masih perlu didalami lagi. Menurutnya dalam perkara ini, hal yang justru membuat gaduh adalah karena DPR sebagai wakil rakyat mengaku belum menerima surat pemakzulan Gibran itu padahal rakyat sudah ramai membahasnya dan mengetahui adanya tuntutan pemakzulan tersebut. Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Zaididu kembali buka suara soal isu di Indonesia. Adapun dua isu panas terkait desakan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka dan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Hal itu disampaikan Zaididu melalui akun X pada Sabtu 12 Juli. Lantas Zaididu menyebut dua isu panas itu semakin lama akan melemah. Tak hanya itu, perjalanan dua isu yang menyeret keluarga Jokowi disebut Zaididu akan dihambat. Mantan Sekretaris BUMN itu menyebut adanya perintah yang membuat dua isu krusial itu terhambat. Secara spesifik, Zaididu menunjuk arah datangnya perintah itu dari Solo. Lebih lanjut, Zaididu menuliskan bahwa Hambalang harus memegang komitmen. Pihaknya juga mengaitkan dugaan intervensi ini dengan sebuah kesimpulan yang mengejutkan. Zaididu menyebutnya sebagai sinyal berlanjutnya kekuasaan Jokowi secara de facto. Yang menuliskan bahwa perintah dari Solo itu benar, maka bukan lagi soal matahari kembar di Indonesia. Namun Zaididu menyebut jika perintah dari Solo itu benar, menandakan Jokowi 3 periode secara tidak langsung.
Tuntutan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga saat ini masih terus digaungkan. Bahkan Forum Purnawirawan TNI mendesak DPR RI untuk segera memproses surat yang mereka layangkan. Langkah tersebut direspon oleh Sekretaris Jenderal Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Sekjen Bara JP, Relly Regan. Relly menilai jika DPR tidak memprosesnya itu adalah hal yang benar. Bahkan menurutnya meski surat tersebut ditandatangani oleh 300 orang, hal itu tak akan berpengaruh. Ia berdalih rakyat yang memilih Prabowo dan Gibran saat Pilpres lebih banyak, yaitu mencapai 90 juta orang. Ia mengaku curiga apakah Forum Purnawirawan TNI mengerti hukum. Menurut Relly, dasar hukum terpilihnya anak sulung mantan Presiden RI Joko Widodo menjadi wakil presiden sudah jelas. Oleh karena itu, jika ingin memakzulkan Gibran, dasar hukumnya juga harus jelas. Pasalnya, Relly menilai tindakan yang dilakukan Gibran tak ada yang bertentangan dengan kebijakan institusi. Kemudian Relly menilai apa yang dilakukan Forum Purnawirawan TNI sudah di luar konstitusi. Ia lantas mempertanyakan urgensi dari usulan pemakzulan Gibran. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali membahas terkait wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Mahfud menilai proses pemakzulan Gibran sepertinya akan sulit diwujudkan, mengingat kekuatan yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto lebih kuat dibandingkan para purnawirawan yang mengusulkan pemakzulan tersebut. Demikian disampaikan oleh Mahfud MD sebagaimana dikutip dari YouTube Mahfud MD Official pada Rabu 9 Juli 2025. Mahfud menilai surat pemakzulan Gibran yang dikirim purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR jika dilihat dari sudut hukum moral sangatlah bagus. Namun dari segi politik, usulan pemakzulan Gibran tidak akan terjadi. Kalaupun surat pemakzulan Gibran itu ditindaklanjuti, menurut Mahfud prosesnya akan lama. Kendati demikian, Mahfud mengatakan hal tersebut bisa saja berubah dan tergantung dari Presiden Prabowo sendiri. Namun, menurut Mahfud, Prabowo tetap akan sulit mewujudkan pemakzulan Gibran itu karena ada ancaman terselubung dari Joko Widodo. Mahfud pun menjelaskan alasannya mengatakan demikian karena sebelumnya Jokowi sempat menyinggung pemakzulan Wakil Presiden itu harus sepaket dengan presidennya. Padahal, kata Mahfud, Jokowi pasti sudah tahu tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, Mahfud pun menduga pernyataan Jokowi sebelumnya itu sebagai bentuk ancaman terselubung dari Jokowi kepada Prabowo. Dalam kesempatan itu, Mahfud juga merespon terkait dengan pernyataan dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengatakan bahwa dirinya belum melihat surat pemakzulan Gibran. Mahfud menyatakan keraguan atas pernyataan Puan Maharani tersebut. Menurut dia, tidak mungkin Puan belum melihat surat itu, di mana stasiun televisi dan media-media sudah banyak yang memberitakan, bahkan ada siaran persnya juga. Bahkan Mahfud menilai respon Puan tersebut untuk mencari modus politik yang bisa diterima oleh semua. Karena hal tersebut menurut Mahfud perkataan Puan itu sebagai alasan saja. Padahal dalam undang-undang sudah jelas apabila ada surat masuk maka dari pihak DPR harus memberikan jawaban dan kemudian diteruskan kepada pimpinan. Setelah diteruskan kepada pimpinan, kata Mahfud, baru Puan dan anggota DPR lainnya memutuskan apakah surat tersebut bisa ditangani langsung atau masih perlu didalami lagi. Menurutnya dalam perkara ini, hal yang justru membuat gaduh adalah karena DPR sebagai wakil rakyat mengaku belum menerima surat pemakzulan Gibran itu padahal rakyat sudah ramai membahasnya dan mengetahui adanya tuntutan pemakzulan tersebut. Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Zaididu kembali buka suara soal isu di Indonesia. Adapun dua isu panas terkait desakan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka dan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Hal itu disampaikan Zaididu melalui akun X pada Sabtu 12 Juli. Lantas Zaididu menyebut dua isu panas itu semakin lama akan melemah. Tak hanya itu, perjalanan dua isu yang menyeret keluarga Jokowi disebut Zaididu akan dihambat. Mantan Sekretaris BUMN itu menyebut adanya perintah yang membuat dua isu krusial itu terhambat. Secara
Secara spesifik, Said Didu menunjuk arah datangnya perintah itu dari Solo. Lebih lanjut, Said Didu menuliskan bahwa Hambalang harus memegang komitmen. Pihaknya juga mengaitkan dugaan intervensi ini dengan sebuah kesimpulan yang mengejutkan. Said Didu menyebutnya sebagai sinyal berlanjutnya kekuasaan Jokowi secara de facto, yang menuliskan bahwa perintah dari Solo itu benar, maka bukan lagi soal matahari kembar di Indonesia. Namun Said Didu menyebut jika perintah dari Solo itu benar, menandakan Jokowi 3 periode secara tidak langsung. Tuntutan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga saat ini masih terus digaungkan. Bahkan Forum Purnawirawan TNI mendesak DPR RI untuk segera memproses surat yang mereka layangkan. Langkah tersebut direspon oleh Sekretaris Jenderal Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Sekjen Bara JP, Relly Regan. Relly menilai jika DPR tidak memprosesnya itu adalah hal yang benar. Bahkan menurutnya meski surat tersebut ditandatangani oleh 300 orang, hal itu tak akan berpengaruh. Ia berdalih rakyat yang memilih Prabowo dan Gibran saat Pilpres lebih banyak, yaitu mencapai 90 juta orang. Ia mengaku curiga apakah Forum Purnawirawan TNI mengerti hukum. Menurut Relly, dasar hukum terpilihnya anak sulung mantan Presiden RI Joko Widodo menjadi wakil presiden sudah jelas. Oleh karena itu, jika ingin memakzulkan Gibran, dasar hukumnya juga harus jelas. Pasalnya, Relly menilai tindakan yang dilakukan Gibran tak ada yang bertentangan dengan kebijakan institusi. Kemudian Relly menilai apa yang dilakukan Forum Purnawirawan TNI sudah di luar konstitusi. Ia lantas mempertanyakan urgensi dari usulan pemakzulan Gibran. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali membahas terkait wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Mahfud menilai proses pemakzulan Gibran sepertinya akan sulit diwujudkan, mengingat kekuatan yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto lebih kuat dibandingkan para purnawirawan yang mengusulkan pemakzulan tersebut. Demikian disampaikan oleh Mahfud MD sebagaimana dikutip dari YouTube Mahfud MD Official pada Rabu 9 Juli 2025. Mahfud menilai surat pemakzulan Gibran yang dikirim purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR jika dilihat dari sudut hukum moral sangatlah bagus. Namun dari segi politik, usulan pemakzulan Gibran tidak akan terjadi. Kalaupun surat pemakzulan Gibran itu ditindaklanjuti, menurut Mahfud prosesnya akan lama. Kendati demikian, Mahfud mengatakan hal tersebut bisa saja berubah dan tergantung dari Presiden Prabowo sendiri. Namun, menurut Mahfud, Prabowo tetap akan sulit mewujudkan pemakzulan Gibran itu karena ada ancaman terselubung dari Joko Widodo. Mahfud pun menjelaskan alasannya mengatakan demikian karena sebelumnya Jokowi sempat menyinggung pemakzulan Wakil Presiden itu harus sepaket dengan presidennya. Padahal, kata Mahfud, Jokowi pasti sudah tahu tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, Mahfud pun menduga pernyataan Jokowi sebelumnya itu sebagai bentuk ancaman terselubung dari Jokowi kepada Prabowo. Dalam kesempatan itu, Mahfud juga merespon terkait dengan pernyataan dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengatakan bahwa dirinya belum melihat surat pemakzulan Gibran. Mahfud menyatakan keraguan atas pernyataan Puan Maharani tersebut. Menurut dia, tidak mungkin Puan belum melihat surat itu, di mana stasiun televisi dan media-media sudah banyak yang memberitakan, bahkan ada siaran persnya juga. Bahkan Mahfud menilai respon Puan tersebut untuk mencari modus politik yang bisa diterima oleh semua. Karena hal tersebut menurut Mahfud perkataan Puan itu sebagai alasan saja. Padahal dalam undang-undang sudah jelas apabila ada surat masuk maka dari pihak DPR harus memberikan jawaban dan kemudian diteruskan kepada pimpinan. Setelah diteruskan kepada pimpinan, kata Mahfud, baru Puan dan anggota DPR lainnya memutuskan apakah surat tersebut bisa ditangani langsung atau masih perlu didalami lagi. Menurutnya dalam perkara ini, hal yang justru membuat gaduh adalah karena DPR sebagai wakil rakyat mengaku belum menerima surat pemakzulan Gibran itu padahal rakyat sudah ramai membahasnya dan mengetahui adanya tuntutan pemakzulan tersebut. Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu kembali buka suara soal isu di Indonesia.
Adapun dua isu panas terkait desakan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka dan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Hal itu disampaikan Said Didu melalui akun X pada Sabtu 12 Juli. Lantas Said Didu menyebut dua isu panas itu semakin lama akan melemah. Tak hanya itu, perjalanan dua isu yang menyeret keluarga Jokowi disebut Said Didu akan dihambat. Mantan Sekretaris BUMN itu menyebut adanya perintah yang membuat dua isu krusial itu terhambat. Secara spesifik, Said Didu menunjuk arah datangnya perintah itu dari Solo. Lebih lanjut, Said Didu menuliskan bahwa Hambalang harus memegang komitmen. Pihaknya juga mengaitkan dugaan intervensi ini dengan sebuah kesimpulan yang mengejutkan. Said Didu menyebutnya sebagai sinyal berlanjutnya kekuasaan Jokowi secara de facto. Yang menuliskan bahwa perintah dari Solo itu benar, maka bukan lagi soal matahari kembar di Indonesia. Namun Said Didu menyebut jika perintah dari Solo itu benar, menandakan Jokowi 3 periode secara tidak langsung. Tuntutan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga saat ini masih terus digaungkan. Bahkan Forum Purnawirawan TNI mendesak DPR RI untuk segera memproses surat yang mereka layangkan. Langkah tersebut direspon oleh Sekretaris Jenderal Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Sekjen Bara JP, Relly Regan. Relly menilai jika DPR tidak memprosesnya itu adalah hal yang benar. Bahkan menurutnya meski surat tersebut ditandatangani oleh 300 orang, hal itu tak akan berpengaruh. Ia berdalih rakyat yang memilih Prabowo dan Gibran saat Pilpres lebih banyak, yaitu mencapai 90 juta orang. Ia mengaku curiga apakah Forum Purnawirawan TNI mengerti hukum. Menurut Relly, dasar hukum terpilihnya anak sulung mantan Presiden RI Joko Widodo menjadi wakil presiden sudah jelas. Oleh karena itu, jika ingin memakzulkan Gibran, dasar hukumnya juga harus jelas. Pasalnya, Relly menilai tindakan yang dilakukan Gibran tak ada yang bertentangan dengan kebijakan institusi. Kemudian Relly menilai apa yang dilakukan Forum Purnawirawan TNI sudah di luar konstitusi. Ia lantas mempertanyakan urgensi dari usulan pemakzulan Gibran. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali membahas terkait wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Mahfud menilai proses pemakzulan Gibran sepertinya akan sulit diwujudkan, mengingat kekuatan yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto lebih kuat dibandingkan para purnawirawan yang mengusulkan pemakzulan tersebut. Demikian disampaikan oleh Mahfud MD sebagaimana dikutip dari YouTube Mahfud MD Official pada Rabu 9 Juli 2025. Mahfud menilai surat pemakzulan Gibran yang dikirim purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR jika dilihat dari sudut hukum moral sangatlah bagus. Namun dari segi politik, usulan pemakzulan Gibran tidak akan terjadi. Kalaupun surat pemakzulan Gibran itu ditindaklanjuti, menurut Mahfud prosesnya akan lama. Kendati demikian, Mahfud mengatakan hal tersebut bisa saja berubah dan tergantung dari Presiden Prabowo sendiri. Namun, menurut Mahfud, Prabowo tetap akan sulit mewujudkan pemakzulan Gibran itu karena ada ancaman terselubung dari Joko Widodo. Mahfud pun menjelaskan alasannya mengatakan demikian karena sebelumnya Jokowi sempat menyinggung pemakzulan Wakil Presiden itu harus sepaket dengan presidennya. Padahal, kata Mahfud, Jokowi pasti sudah tahu tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, Mahfud pun menduga pernyataan Jokowi sebelumnya itu sebagai bentuk ancaman terselubung dari Jokowi kepada Prabowo. Dalam kesempatan itu, Mahfud juga merespon terkait dengan pernyataan dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengatakan bahwa dirinya belum melihat surat pemakzulan Gibran. Mahfud menyatakan keraguan atas pernyataan Puan Maharani tersebut. Menurut dia, tidak mungkin Puan belum melihat surat itu, di mana stasiun televisi dan media-media sudah banyak yang memberitakan, bahkan ada siaran persnya juga. Bahkan Mahfud menilai respon Puan tersebut untuk mencari modus politik yang bisa diterima oleh semua. Karena hal tersebut menurut Mahfud perkataan Puan itu sebagai alasan saja. Padahal dalam undang-undang sudah jelas apabila ada surat masuk maka dari pihak DPR harus memberikan jawaban dan kemudian diteruskan kepada pimpinan. Setelah diteruskan kepada pimpinan, kata Mahfud, baru Puan dan anggota DPR lainnya memutuskan apakah surat tersebut bisa ditangani langsung atau masih perlu didalami lagi.
Menurutnya dalam perkara ini, hal yang justru membuat gaduh adalah karena DPR sebagai wakil rakyat mengaku belum menerima surat pemakzulan Gibran itu padahal rakyat sudah ramai membahasnya dan mengetahui adanya tuntutan pemakzulan tersebut. Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Zaididu kembali buka suara soal isu di Indonesia. Adapun dua isu panas terkait desakan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka dan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Hal itu disampaikan Zaididu melalui akun X pada Sabtu 12 Juli. Lantas Zaididu menyebut dua isu panas itu semakin lama akan melemah. Tak hanya itu, perjalanan dua isu yang menyeret keluarga Jokowi disebut Zaididu akan dihambat. Mantan Sekretaris BUMN itu menyebut adanya perintah yang membuat dua isu krusial itu terhambat. Secara spesifik, Zaididu menunjuk arah datangnya perintah itu dari Solo. Lebih lanjut, Zaididu menuliskan bahwa Hambalang harus memegang komitmen. Pihaknya juga mengaitkan dugaan intervensi ini dengan sebuah kesimpulan yang mengejutkan. Zaididu menyebutnya sebagai sinyal berlanjutnya kekuasaan Jokowi secara de facto. Yang menuliskan bahwa perintah dari Solo itu benar, maka bukan lagi soal matahari kembar di Indonesia. Namun Zaididu menyebut jika perintah dari Solo itu benar, menandakan Jokowi 3 periode secara tidak langsung. Tuntutan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga saat ini masih terus digaungkan. Bahkan Forum Purnawirawan TNI mendesak DPR RI untuk segera memproses surat yang mereka layangkan. Langkah tersebut direspon oleh Sekretaris Jenderal Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Sekjen Bara JP, Relly Regan. Relly menilai jika DPR tidak memprosesnya itu adalah hal yang benar. Bahkan menurutnya meski surat tersebut ditandatangani oleh 300 orang, hal itu tak akan berpengaruh. Ia berdalih rakyat yang memilih Prabowo dan Gibran saat Pilpres lebih banyak yaitu mencapai 90 juta orang. Ia mengaku curiga apakah Forum Purnawirawan TNI mengerti hukum. Menurut Relly, dasar hukum terpilihnya anak sulung mantan Presiden RI Joko Widodo menjadi wakil presiden sudah jelas. Oleh karena itu, jika ingin memakzulkan Gibran, dasar hukumnya juga harus jelas. Pasalnya, Relly menilai tindakan yang dilakukan Gibran tak ada yang bertentangan dengan kebijakan institusi. Kemudian Relly menilai apa yang dilakukan Forum Purnawirawan TNI sudah di luar konstitusi. Ia lantas mempertanyakan urgensi dari usulan pemakzulan Gibran. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali membahas terkait wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Mahfud menilai proses pemakzulan Gibran sepertinya akan sulit diwujudkan, mengingat kekuatan yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto lebih kuat dibandingkan para purnawirawan yang mengusulkan pemakzulan tersebut. Demikian disampaikan oleh Mahfud MD sebagaimana dikutip dari YouTube Mahfud MD Official pada Rabu 9 Juli 2025. Mahfud menilai surat pemakzulan Gibran yang dikirim purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR jika dilihat dari sudut hukum moral sangatlah bagus. Namun dari segi politik, usulan pemakzulan Gibran tidak akan terjadi. Kalaupun surat pemakzulan Gibran itu ditindaklanjuti, menurut Mahfud prosesnya akan lama. Kendati demikian, Mahfud mengatakan hal tersebut bisa saja berubah dan tergantung dari Presiden Prabowo sendiri. Namun, menurut Mahfud, Prabowo tetap akan sulit mewujudkan pemakzulan Gibran itu karena ada ancaman terselubung dari Joko Widodo. Mahfud pun menjelaskan alasannya mengatakan demikian karena sebelumnya Jokowi sempat menyinggung pemakzulan Wakil Presiden itu harus sepaket dengan presidennya. Padahal, kata Mahfud, Jokowi pasti sudah tahu tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, Mahfud pun menduga pernyataan Jokowi sebelumnya itu sebagai bentuk ancaman terselubung dari Jokowi kepada Prabowo. Dalam kesempatan itu, Mahfud juga merespon terkait dengan pernyataan dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengatakan bahwa dirinya belum melihat surat pemakzulan Gibran. Mahfud menyatakan keraguan atas pernyataan Puan Maharani tersebut. Menurut dia, tidak mungkin Puan belum melihat surat itu, di mana stasiun televisi dan media-media sudah banyak yang memberitakan, bahkan ada siaran persnya juga. Bahkan Puan
Mahfud menilai respon Puan tersebut untuk mencari modus politik yang bisa diterima oleh semua. Karena hal tersebut menurut Mahfud perkataan Puan itu sebagai alasan saja. Padahal dalam undang-undang sudah jelas apabila ada surat masuk maka dari pihak DPR harus memberikan jawaban dan kemudian diteruskan kepada pimpinan. Setelah diteruskan kepada pimpinan, kata Mahfud, baru Puan dan anggota DPR lainnya memutuskan apakah surat tersebut bisa ditangani langsung atau masih perlu didalami lagi. Menurutnya dalam perkara ini, hal yang justru membuat gaduh adalah karena DPR sebagai wakil rakyat mengaku belum menerima surat pemakzulan Gibran itu padahal rakyat sudah ramai membahasnya dan mengetahui adanya tuntutan pemakzulan tersebut. Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Zaididu kembali buka suara soal isu di Indonesia. Adapun dua isu panas terkait desakan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka dan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Hal itu disampaikan Zaididu melalui akun X pada Sabtu 12 Juli. Lantas Zaididu menyebut dua isu panas itu semakin lama akan melemah. Tak hanya itu, perjalanan dua isu yang menyeret keluarga Jokowi disebut Zaididu akan dihambat. Mantan Sekretaris BUMN itu menyebut adanya perintah yang membuat dua isu krusial itu terhambat. Secara spesifik, Zaididu menunjuk arah datangnya perintah itu dari Solo. Lebih lanjut, Zaididu menuliskan bahwa Hambalang harus memegang komitmen. Pihaknya juga mengaitkan dugaan intervensi ini dengan sebuah kesimpulan yang mengejutkan. Zaididu menyebutnya sebagai sinyal berlanjutnya kekuasaan Jokowi secara de facto. Yang menuliskan bahwa perintah dari Solo itu benar, maka bukan lagi soal matahari kembar di Indonesia. Namun Zaididu menyebut jika perintah dari Solo itu benar, menandakan Jokowi 3 periode secara tidak langsung. Tuntutan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga saat ini masih terus digaungkan. Bahkan Forum Purnawirawan TNI mendesak DPR RI untuk segera memproses surat yang mereka layangkan. Langkah tersebut direspon oleh Sekretaris Jenderal Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Sekjen Barajp, Relly Regan. Relly menilai jika DPR tidak memprosesnya itu adalah hal yang benar. Bahkan menurutnya meski surat tersebut ditandatangani oleh 300 orang, hal itu tak akan berpengaruh. Ia berdalih rakyat yang memilih Prabowo dan Gibran saat Pilpres lebih banyak yaitu mencapai 90 juta orang. Ia mengaku curiga apakah Forum Purnawirawan TNI mengerti hukum. Menurut Relly, dasar hukum terpilihnya anak sulung mantan Presiden RI Joko Widodo menjadi wakil presiden sudah jelas. Oleh karena itu, jika ingin memakzulkan Gibran, dasar hukumnya juga harus jelas. Pasalnya, Relly menilai tindakan yang dilakukan Gibran tak ada yang bertentangan dengan kebijakan institusi. Kemudian Relly menilai apa yang dilakukan Forum Purnawirawan TNI sudah di luar konstitusi. Ia lantas mempertanyakan urgensi dari usulan pemakzulan Gibran. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali membahas terkait wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Mahfud menilai proses pemakzulan Gibran sepertinya akan sulit diwujudkan, mengingat kekuatan yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto lebih kuat dibandingkan para purnawirawan yang mengusulkan pemakzulan tersebut. Demikian disampaikan oleh Mahfud MD sebagaimana dikutip dari YouTube Mahfud MD Official pada Rabu 9 Juli 2025. Mahfud menilai surat pemakzulan Gibran yang dikirim purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR jika dilihat dari sudut hukum moral sangatlah bagus. Namun dari segi politik, usulan pemakzulan Gibran tidak akan terjadi. Kalaupun surat pemakzulan Gibran itu ditindaklanjuti, menurut Mahfud prosesnya akan lama. Kendati demikian, Mahfud mengatakan hal tersebut bisa saja berubah dan tergantung dari Presiden Prabowo sendiri. Namun, menurut Mahfud, Prabowo tetap akan sulit mewujudkan pemakzulan Gibran itu karena ada ancaman terselubung dari Joko Widodo. Mahfud pun menjelaskan alasannya mengatakan demikian karena sebelumnya Jokowi sempat menyinggung pemakzulan wakil presiden itu harus sepaket dengan presidennya.
Padahal kata Mahfud, Jokowi pasti sudah tahu tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Oleh karena itu Mahfud pun menduga pernyataan Jokowi sebelumnya itu sebagai bentuk ancaman terselubung dari Jokowi kepada Prabowo. Dalam kesempatan itu, Mahfud juga merespon terkait dengan pernyataan dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengatakan bahwa dirinya belum melihat surat pemakzulan Gibran. Mahfud menyatakan keraguan atas pernyataan Puan Maharani tersebut. Menurut dia, tidak mungkin Puan belum melihat surat itu, di mana stasiun televisi dan media-media sudah banyak yang memberitakan, bahkan ada siaran persnya juga. Bahkan Mahfud menilai respon Puan tersebut untuk mencari modus politik yang bisa diterima oleh semua. Karena hal tersebut menurut Mahfud perkataan Puan itu sebagai alasan saja. Padahal dalam undang-undang sudah jelas apabila ada surat masuk maka dari pihak DPR harus memberikan jawaban dan kemudian diteruskan kepada pimpinan. Setelah diteruskan kepada pimpinan, kata Mahfud, baru Puan dan anggota DPR lainnya memutuskan apakah surat tersebut bisa ditangani langsung atau masih perlu didalami lagi. Menurutnya dalam perkara ini, hal yang justru membuat gaduh adalah karena DPR sebagai wakil rakyat mengaku belum menerima surat pemakzulan Gibran itu, padahal rakyat sudah ramai membahasnya dan mengetahui adanya tuntutan pemakzulan tersebut. Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Saididu kembali buka suara soal isu di Indonesia. Adapun dua isu panas terkait desakan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka dan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Hal itu disampaikan Saididu melalui akun X pada Sabtu 12 Juli. Lantas Saididu menyebut dua isu panas itu semakin lama akan melemah. Tak hanya itu, perjalanan dua isu yang menyeret keluarga Jokowi disebut Saididu akan dihambat. Mantan Sekretaris BUMN itu menyebut adanya perintah yang membuat dua isu krusial itu terhambat. Secara spesifik, Saididu menunjuk arah datangnya perintah itu dari Solo. Lebih lanjut, Saididu menuliskan bahwa Hambalang harus memegang komitmen. Pihaknya juga mengaitkan dugaan intervensi ini dengan sebuah kesimpulan yang mengejutkan. Saididu menyebutnya sebagai sinyal berlanjutnya kekuasaan Jokowi secara de facto, yang menuliskan bahwa perintah dari Solo itu benar, maka bukan lagi soal matahari kembar di Indonesia. Namun Saididu menyebut jika perintah dari Solo itu benar, menandakan Jokowi 3 periode secara tidak langsung. Tuntutan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga saat ini masih terus digaungkan. Bahkan Forum Purnawirawan TNI mendesak DPR RI untuk segera memproses surat yang mereka layangkan. Langkah tersebut direspon oleh Sekretaris Jenderal Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Sekjen Bara JP, Relly Regan. Relly menilai jika DPR tidak memprosesnya itu adalah hal yang benar. Bahkan menurutnya meski surat tersebut ditandatangani oleh 300 orang, hal itu tak akan berpengaruh. Ia berdalih rakyat yang memilih Prabowo dan Gibran saat Pilpres lebih banyak, yaitu mencapai 90 juta orang. Ia mengaku curiga apakah Forum Purnawirawan TNI mengerti hukum. Menurut Relly, dasar hukum terpilihnya anak sulung mantan Presiden RI Joko Widodo menjadi wakil presiden sudah jelas. Oleh karena itu, jika ingin memakzulkan Gibran, dasar hukumnya juga harus jelas. Pasalnya, Relly menilai tindakan yang dilakukan Gibran tak ada yang bertentangan dengan kebijakan institusi. Kemudian Relly menilai apa yang dilakukan Forum Purnawirawan TNI sudah di luar konstitusi. Ia lantas mempertanyakan urgensi dari usulan pemakzulan Gibran. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali membahas terkait wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Mahfud menilai proses pemakzulan Gibran sepertinya akan sulit diwujudkan, mengingat kekuatan yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto lebih kuat dibandingkan para purnawirawan yang mengusulkan pemakzulan tersebut. Demikian disampaikan oleh Mahfud MD sebagaimana dikutip dari YouTube Mahfud MD Official pada Rabu 9 Juli 2025. Mahfud menilai surat pemakzulan Gibran yang dikirim purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR jika dilihat dari sudut hukum moral sangatlah bagus. Namun dari segi politik, usulan pemakzulan Gibran
tidak akan terjadi. Kalaupun surat pemakzulan Gibran itu ditindaklanjuti, menurut Mahfud prosesnya akan lama. Kendati demikian, Mahfud mengatakan hal tersebut bisa saja berubah dan tergantung dari Presiden Prabowo sendiri. Namun, menurut Mahfud, Prabowo tetap akan sulit mewujudkan pemakzulan Gibran itu karena ada ancaman terselubung dari Joko Widodo. Mahfud pun menjelaskan alasannya mengatakan demikian karena sebelumnya Jokowi sempat menyinggung pemakzulan wakil presiden itu harus sepaket dengan presidennya. Padahal kata Mahfud, Jokowi pasti sudah tahu tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, Mahfud pun menduga pernyataan Jokowi sebelumnya itu sebagai bentuk ancaman terselubung dari Jokowi kepada Prabowo. Dalam kesempatan itu, Mahfud juga merespon terkait dengan pernyataan dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengatakan bahwa dirinya belum melihat surat pemakzulan Gibran. Mahfud menyatakan keraguan atas pernyataan Puan Maharani tersebut. Menurut dia, tidak mungkin Puan belum melihat surat itu, di mana stasiun televisi dan media-media sudah banyak yang memberitakan, bahkan ada siaran persnya juga. Bahkan Mahfud menilai respon Puan tersebut untuk mencari modus politik yang bisa diterima oleh semua. Karena hal tersebut menurut Mahfud perkataan Puan itu sebagai alasan saja. Padahal dalam undang-undang sudah jelas apabila ada surat masuk maka dari pihak DPR harus memberikan jawaban dan kemudian diteruskan kepada pimpinan. Setelah diteruskan kepada pimpinan, kata Mahfud, baru Puan dan anggota DPR lainnya memutuskan apakah surat tersebut bisa ditangani langsung atau masih perlu didalami lagi. Menurutnya dalam perkara ini, hal yang justru membuat gaduh adalah karena DPR sebagai wakil rakyat mengaku belum menerima surat pemakzulan Gibran itu padahal rakyat sudah ramai membahasnya dan mengetahui adanya tuntutan pemakzulan tersebut. Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Zaididu kembali buka suara soal isu di Indonesia. Adapun dua isu panas terkait desakan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka dan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Hal itu disampaikan Zaididu melalui akun X pada Sabtu 12 Juli. Lantas Zaididu menyebut dua isu panas itu semakin lama akan melemah. Tak hanya itu, perjalanan dua isu yang menyeret keluarga Jokowi disebut Zaididu akan dihambat. Mantan Sekretaris BUMN itu menyebut adanya perintah yang membuat dua isu krusial itu terhambat. Secara spesifik, Zaididu menunjuk arah datangnya perintah itu dari Solo. Lebih lanjut, Zaididu menuliskan bahwa Hambalang harus memegang komitmen. Pihaknya juga mengaitkan dugaan intervensi ini dengan sebuah kesimpulan yang mengejutkan. Zaididu menyebutnya sebagai sinyal berlanjutnya kekuasaan Jokowi secara de facto, yang menuliskan bahwa perintah dari Solo itu benar, maka bukan lagi soal matahari kembar di Indonesia. Namun Zaididu menyebut jika perintah dari Solo itu benar, menandakan Jokowi 3 periode secara tidak langsung. Tuntutan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga saat ini masih terus digaungkan. Bahkan Forum Purnawirawan TNI mendesak DPR RI untuk segera memproses surat yang mereka layangkan. Langkah tersebut direspon oleh Sekretaris Jenderal Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Sekjen Barajp, Relly Regan. Relly menilai jika DPR tidak memprosesnya itu adalah hal yang benar. Bahkan menurutnya meski surat tersebut ditandatangani oleh 300 orang, hal itu tak akan berpengaruh. Ia berdalih rakyat yang memilih Prabowo dan Gibran saat Pilpres lebih banyak, yaitu mencapai 90 juta orang. Ia mengaku curiga apakah Forum Purnawirawan TNI mengerti hukum. Menurut Relly, dasar hukum terpilihnya anak sulung mantan Presiden RI Joko Widodo menjadi wakil presiden sudah jelas. Oleh karena itu, jika ingin memakzulkan Gibran, dasar hukumnya juga harus jelas. Pasalnya, Relly menilai tindakan yang dilakukan Gibran tak ada yang bertentangan dengan kebijakan institusi. Kemudian Relly menilai apa yang dilakukan Forum Purnawirawan TNI sudah di luar konstitusi. Ia lantas mempertanyakan urgensi dari usulan pemakzulan Gibran. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali membahas terkait wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Mahfud menilai proses pemakzulan Gibran sepertinya akan sulit diwujudkan, mengingat kekuatan yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto lebih kuat dibandingkan
para purnawirawan yang mengusulkan pemakzulan tersebut. Demikian disampaikan oleh Mahfud MD sebagaimana dikutip dari YouTube Mahfud MD Official pada Rabu 9 Juli 2025. Mahfud menilai surat pemakzulan Gibran yang dikirim purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR jika dilihat dari sudut hukum moral sangatlah bagus. Namun dari segi politik, usulan pemakzulan Gibran tidak akan terjadi. Kalaupun surat pemakzulan Gibran itu ditindaklanjuti, menurut Mahfud prosesnya akan lama. Kendati demikian, Mahfud mengatakan hal tersebut bisa saja berubah dan tergantung dari Presiden Prabowo sendiri. Namun, menurut Mahfud, Prabowo tetap akan sulit mewujudkan pemakzulan Gibran itu karena ada ancaman terselubung dari Joko Widodo. Mahfud pun menjelaskan alasannya mengatakan demikian karena sebelumnya Jokowi sempat menyinggung pemakzulan wakil presiden itu harus sepaket dengan presidennya. Padahal, kata Mahfud, Jokowi pasti sudah tahu tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, Mahfud pun menduga pernyataan Jokowi sebelumnya itu sebagai bentuk ancaman terselubung dari Jokowi kepada Prabowo. Dalam kesempatan itu, Mahfud juga merespon terkait dengan pernyataan dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengatakan bahwa dirinya belum melihat surat pemakzulan Gibran. Mahfud menyatakan keraguan atas pernyataan Puan Maharani tersebut. Menurut dia, tidak mungkin Puan belum melihat surat itu, di mana stasiun televisi dan media-media sudah banyak yang memberitakan, bahkan ada siaran persnya juga. Bahkan Mahfud menilai respon Puan tersebut untuk mencari modus politik yang bisa diterima oleh semua. Karena hal tersebut menurut Mahfud perkataan Puan itu sebagai alasan saja. Padahal dalam undang-undang sudah jelas apabila ada surat masuk maka dari pihak DPR harus memberikan jawaban dan kemudian diteruskan kepada pimpinan. Setelah diteruskan kepada pimpinan, kata Mahfud, baru Puan dan anggota DPR lainnya memutuskan apakah surat tersebut bisa ditangani langsung atau masih perlu didalami lagi. Menurutnya dalam perkara ini, hal yang justru membuat gaduh adalah karena DPR sebagai wakil rakyat mengaku belum menerima surat pemakzulan Gibran itu padahal rakyat sudah ramai membahasnya dan mengetahui adanya tuntutan pemakzulan tersebut. Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Saididu kembali buka suara soal isu di Indonesia. Adapun dua isu panas terkait desakan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka dan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Hal itu disampaikan Saididu melalui akun X pada Sabtu 12 Juli. Lantas Saididu menyebut dua isu panas itu semakin lama akan melemah. Tak hanya itu, perjalanan dua isu yang menyeret keluarga Jokowi disebut Saididu akan dihambat. Mantan Sekretaris BUMN itu menyebut adanya perintah yang membuat dua isu krusial itu terhambat. Secara spesifik, Saididu menunjuk arah datangnya perintah itu dari Solo. Lebih lanjut, Saididu menuliskan bahwa Hambalang harus memegang komitmen. Pihaknya juga mengaitkan dugaan intervensi ini dengan sebuah kesimpulan yang mengejutkan. Saididu menyebutnya sebagai sinyal berlanjutnya kekuasaan Jokowi secara de facto, yang menuliskan bahwa perintah dari Solo itu benar, maka bukan lagi soal matahari kembar di Indonesia. Namun Saididu menyebut jika perintah dari Solo itu benar, menandakan Jokowi 3 periode secara tidak langsung. Tuntutan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga saat ini masih terus digaungkan. Bahkan Forum Purnawirawan TNI mendesak DPR RI untuk segera memproses surat yang mereka layangkan. Langkah tersebut direspon oleh Sekretaris Jenderal Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Sekjen Bara JP, Relly Regan. Relly menilai jika DPR tidak memprosesnya itu adalah hal yang benar. Bahkan menurutnya meski surat tersebut ditandatangani oleh 300 orang, hal itu tak akan berpengaruh. Ia berdalih rakyat yang memilih Prabowo dan Gibran saat Pilpres lebih banyak, yaitu mencapai 90 juta orang. Ia mengaku curiga apakah Forum Purnawirawan TNI mengerti hukum. Menurut Relly, dasar hukum terpilihnya anak sulung mantan Presiden RI Joko Widodo menjadi wakil presiden sudah jelas. Oleh karena itu, jika ingin memakzulkan Gibran, dasar hukumnya juga harus jelas. Pasalnya, Relly menilai tindakan yang dilakukan Gibran tak ada yang bertentangan dengan kebijakan institusi.
Kemudian Rally menilai apa yang dilakukan Forum Purnawirawan TNI sudah di luar konstitusi. Ia lantas mempertanyakan urgensi dari usulan pemakzulan Gibran. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali membahas terkait wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Mahfud menilai proses pemakzulan Gibran sepertinya akan sulit diwujudkan, mengingat kekuatan yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto lebih kuat dibandingkan para purnawirawan yang mengusulkan pemakzulan tersebut. Demikian disampaikan oleh Mahfud MD sebagaimana dikutip dari YouTube Mahfud MD Official pada Rabu 9 Juli 2025. Mahfud menilai surat pemakzulan Gibran yang dikirim purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR jika dilihat dari sudut hukum moral sangatlah bagus. Namun dari segi politik, usulan pemakzulan Gibran tidak akan terjadi. Kalaupun surat pemakzulan Gibran itu ditindaklanjuti, menurut Mahfud prosesnya akan lama. Kendati demikian, Mahfud mengatakan hal tersebut bisa saja berubah dan tergantung dari Presiden Prabowo sendiri. Namun, menurut Mahfud, Prabowo tetap akan sulit mewujudkan pemakzulan Gibran itu karena ada ancaman terselubung dari Joko Widodo. Mahfud pun menjelaskan alasannya mengatakan demikian karena sebelumnya Jokowi sempat menyinggung pemakzulan wakil presiden itu harus sepaket dengan presidennya. Padahal, kata Mahfud, Jokowi pasti sudah tahu tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, Mahfud pun menduga pernyataan Jokowi sebelumnya itu sebagai bentuk ancaman terselubung dari Jokowi kepada Prabowo. Dalam kesempatan itu, Mahfud juga merespon terkait dengan pernyataan dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengatakan bahwa dirinya belum melihat surat pemakzulan Gibran. Mahfud menyatakan keraguan atas pernyataan Puan Maharani tersebut. Menurut dia, tidak mungkin Puan belum melihat surat itu, di mana stasiun televisi dan media-media sudah banyak yang memberitakan, bahkan ada siaran persnya juga. Bahkan Mahfud menilai respon Puan tersebut untuk mencari modus politik yang bisa diterima oleh semua. Karena hal tersebut menurut Mahfud perkataan Puan itu sebagai alasan saja. Padahal dalam undang-undang sudah jelas apabila ada surat masuk maka dari pihak DPR harus memberikan jawaban dan kemudian diteruskan kepada pimpinan. Setelah diteruskan kepada pimpinan, kata Mahfud, baru Puan dan anggota DPR lainnya memutuskan apakah surat tersebut bisa ditangani langsung atau masih perlu didalami lagi. Menurutnya dalam perkara ini, hal yang justru membuat gaduh adalah karena DPR sebagai wakil rakyat mengaku belum menerima surat pemakzulan Gibran itu padahal rakyat sudah ramai membahasnya dan mengetahui adanya tuntutan pemakzulan tersebut. Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Zaididu kembali buka suara soal isu di Indonesia. Adapun dua isu panas terkait desakan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka dan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Hal itu disampaikan Zaididu melalui akun X pada Sabtu 12 Juli. Lantas Zaididu menyebut dua isu panas itu semakin lama akan melemah. Tak hanya itu, perjalanan dua isu yang menyeret keluarga Jokowi disebut Zaididu akan dihambat. Mantan Sekretaris BUMN itu menyebut adanya perintah yang membuat dua isu krusial itu terhambat. Secara spesifik, Zaididu menunjuk arah datangnya perintah itu dari Solo. Lebih lanjut, Zaididu menuliskan bahwa Hambalang harus memegang komitmen. Pihaknya juga mengaitkan dugaan intervensi ini dengan sebuah kesimpulan yang mengejutkan. Zaididu menyebutnya sebagai sinyal berlanjutnya kekuasaan Jokowi secara de facto, yang menuliskan bahwa perintah dari Solo itu benar, maka bukan lagi soal matahari kembar di Indonesia. Namun Zaididu menyebut jika perintah dari Solo itu benar, menandakan Jokowi 3 periode secara tidak langsung. Tuntutan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga saat ini masih terus digaungkan. Bahkan Forum Purnawirawan TNI mendesak DPR RI untuk segera memproses surat yang mereka layangkan. Langkah tersebut direspon oleh Sekretaris Jenderal Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Sekjen Bara JP, Rally Reagan.
Rally menilai jika DPR tidak memprosesnya itu adalah hal yang benar. Bahkan menurutnya, meski surat tersebut ditandatangani oleh 300 orang, hal itu tak akan berpengaruh. Ia berdalih, rakyat yang memilih Prabowo dan Gibran saat Pilpres lebih banyak, yaitu mencapai 90 juta orang. Ia mengaku curiga apakah Forum Purnawirawan TNI mengerti hukum. Menurut Rally, dasar hukum terpilihnya anak sulung mantan Presiden RI Joko Widodo menjadi wakil presiden sudah jelas. Oleh karena itu, jika ingin memakzulkan Gibran, dasar hukumnya juga harus jelas. Pasalnya, Rally menilai tindakan yang dilakukan Gibran tak ada yang bertentangan dengan kebijakan institusi. Kemudian, Rally menilai apa yang dilakukan Forum Purnawirawan TNI sudah di luar konstitusi. Ia lantas mempertanyakan urgensi dari usulan pemakzulan Gibran. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali membahas terkait wacana pemakzulan Gibran